Halo guys, buat kalian yang baru klik video ini, kenalin nama gua Rizky Aulia dan selamat datang di Kiview. Jadi guys, di Kiview kali ini, gua akan menceritakan alur cerita sebuah film yang berjudul The Book of Henry. Film ini sendiri dirilis pada tahun 2017. Film ini bercerita tentang seorang bocah jenius yang sedang menyusun rencana untuk menyelamatkan teman sekelasnya. Karena teman sekelasnya itu mendapatkan perlakuan buruk dari ayah tirinya. Penasaran dengan alur ceritanya? Makanya nonton video ini sampai habis. Tapi guys, sebelumnya gue minta tolong banget buat kalian untuk like dulu video ini, subscribe channel gue, dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian itu gak ketinggalan video-video terbaru dari channel gue ini selanjutnya. Kalau udah, langsung aja kita mulai. Ini dia alur cerita film The Book of Henry. Film ini dimulai dengan memperlihatkan dua orang anak yang hendak pergi ke sekolah. Mereka adalah Henry dan adiknya yang bernama Peter. Di sekolah, Henry mendapatkan tugas untuk memaparkan sebuah legasi ataupun apa yang ingin dia tinggalkan kelak. We can all talk about making our mark. And that's what I think about my legacy. Mendengar pemaparan dari Henry, sang guru sangat terpukau dengan kejeniusannya. Lalu guru itu mengatakan mengapa dia tidak pindah ke sekolah khusus saja. Henry mengatakan jika dia akan tetap di sekolah itu karena bagus untuk perkembangan psikososialnya. Di rumah, Henry hanya tinggal bersama ibunya yang bernama Susan dan juga adiknya. Sebagai keluarga single parent, Henry lah yang bertindak mengurus semuanya seperti keperluan rumah, mengatur keuangan, hingga berinvestasi. Did our financial statement come in the mail today? Walaupun demikian, mereka masih seperti keluarga pada umumnya. Ibunya itu selalu membacakan dongeng sebelum mereka tidur. Lalu tak sengaja, ibunya melihat medali milik Henry. Ibunya pun sangat kaget karena Henry tak pernah memberitahunya. Melihat hal itu, Peter pun meminta medali itu kepada Henry. I'd be psyched if I won that. You can have it. Pagi harinya, ketika mereka mau berangkat ke sekolah, sang ibu dikejutkan oleh teriakan tetangganya yang bernama Glenn Cycleman. Dia keberatan dengan daun dari pohon milik Susan mengotori perkarangan rumahnya. Susan pun langsung saja meminta maaf akan hal tersebut. Oh, okay. Yeah, I'll try. Gak lama kemudian, muncullah Christina, yaitu anak tiri dari Glenn. Di situ terlihat keakraban antara Susan dan juga Christina. Ketika di sekolah, Henry mendapat aduan dari Peter bahwa ada sekelompok anak yang sedang mengganggunya. Henry pun bergegas menuju ke tempat itu. Namun di tengah jalan, Henry melihat Christina yang sedang termenung di taman. Hal itu membuat Henry penasaran dengan kondisi Christina. Namun naas, karena hal tersebut dia lupa dengan adiknya. Dan dia pun mendapati adiknya sedang mengalami pembulian dari beberapa anak. Oleh karena itu, Peter marah pada Henry, sehingga Henry harus berulang kali meminta maaf serta menghibur adiknya. Gak lama kemudian, ibu mereka pulang bersama temannya yang bernama Sheila. Seperti biasanya, mereka pada malam hari minum-minum dan bermain game. Di tengah acara pada malam tersebut, Sheila menanyakan kepada Susan mengapa dia tidak menikah lagi agar ada teman yang membantu mengurus keluarganya. Susan mengatakan sudah ada Henry yang mampu mengurus semuanya sehingga dia tak lagi membutuhkan seorang laki-laki. Setelah itu, ketika tengah malam, Henry tidak bisa tidur karena kepalanya sakit. Akhirnya dia pun bangun untuk meminum obatnya. Pada saat itu, Henry melihat sesuatu yang aneh di rumah tetangganya. Dia juga melihat kejanggalan tentang perilaku Glenn kepada Christina. Rasa penasaran Henry semakin bertambah ketika melihat Christina kembali murung. Henry pun menanyakan kondisi Christina, apakah dia baik-baik saja. Christina tentu menjawab jika dia itu baik-baik saja. Keadaan Christina yang murung terus berlanjut ketika dia di sekolah. Karena hal itu, Henry memutuskan untuk melaporkan apa yang dialami Christina kepada kepala sekolah. Namun pihak sekolah tak dapat menindaklanjuti laporan tersebut karena kurangnya alat bukti dari Henry. Apalagi Glenn merupakan komisaris polisi, selain itu dia juga anggota dewan yang terhormat di negara tersebut. Mr. Sickleman is the police commissioner and an upstanding member. Do these things mean anything? I have known Mr. Sickleman longer than you've been alive. Fine.
I will handle this without you. Mendengar jawaban itu, Henry langsung kecewa. Kemudian Henry pun mencoba melaporkan kasus kekerasan pada anak atau KDRT pada Dinas Perlindungan Anak. Setelah itu, pada sore hari saat keluarga Henry sedang berbelanja di pasar, Henry tidak sengaja melihat ada keributan pasangan kekasih. Henry ingin mencegah keributan tersebut, tetapi ibunya menahan Henry dan mengatakan, jika itu bukan urusan kita. Pada malam harinya, Henry kembali bertanya kepada ibunya, mengapa dia tidak boleh membantu wanita di swalayan tadi. Ibunya pun mengatakan jika itu bukan urusan kita. Apalagi jika kita ikut campur, maka permasalahan tersebut bisa bertambah parah. Henry pun mengatakan, apabila semua orang berpikir seperti itu, maka tidak ada yang menjaga orang lain. Henry juga mengatakan, jika kekerasan bukanlah hal terburuk di dunia ini, tetapi sikap bodoh amatlah yang terburuk. Keesokan harinya, rumah Glenn didatangi oleh petugas dari Dinas Perlindungan Anak. Henry yang memantau dari kamarnya merasa heran, karena Glenn sama sekali tidak diapa-apakan atau tidak ada pemeriksaan. Petugas itu terkesan hanya formalitas semata. Kemudian, Henry mengecek siapakah orang yang datang ke rumah Glenn tadi. Ternyata petugas itu memiliki nama belakang yang sama dengan Glenn, yakni Cycleman. Oleh karena itu, Henry merasa tak ada seorang pun yang dapat membantu Christina selain dirinya. Lalu Henry pun berpikir untuk merencanakan pembunuhan Glenn untuk menyelamatkan nyawa Christina. Agar rencana itu berjalan sempurna, Henry menyiapkan semuanya. Seperti mempelajari investigasi kriminal, cara membeli senjata ilegal, mengawasi kondisi sekitar, hingga mencari waktu yang tepat untuk eksekusi. Semua hal itu dia tulis di buku catatan warna merah miliknya. Pada suatu malam, Susan dikagetkan dengan suara tangisan Peter karena Henry tiba-tiba kejang-kejang. Melihat hal itu, Susan kemudian membawa Henry ke rumah sakit. Dalam kondisi yang sangat genting seperti ini, Susan langsung saja tanda tangan untuk persetujuan operasi guna menyelamatkan Henry, karena ada gumpalan di kepala Henry. Setelah Henry sadar, sang dokter berusaha memberitahu kepada Henry apa yang dia derita. Dengan kejeniusan serta kedewasaan yang dimiliki oleh Henry, ia mengerti apa yang dideritanya. Henry ternyata mengidap tumor otak. In your head right now. Extended. Setelah itu Henry meminta ibunya untuk mengambil buku catatan keuangan miliknya. Henry menjelaskan jika di situ ada beberapa tabungan serta saham untuk ibunya. Selain itu, dia juga meminta ibunya untuk membeli mobil baru agar lebih efisien. If lift comments above 200, dump it. You need to buy a new car already. Like I said, I don't want to talk about it, okay? Setelah selesai mengobrol dengan ibunya, sekarang Henry berpesan kepada Peter. Henry mengatakan jika nantinya dia sudah tiada, maka Peterlah yang menggantikan untuk menjaga ibunya. Kemudian Henry juga berpesan agar memberikan buku catatan merah miliknya pada ibu. It's essential that you make sure Mom reads my red notebook, okay? Just Mom. I want you to make her yourself. No. Kondisi Henry semakin lama semakin memburuk. Akhirnya pada suatu malam, Henry menghembuskan nafas terakhirnya dalam pelukan sang ibu. Breathe. Breathe. Yes, I'm okay. I want to see this guy. Semua orang pun bersedih dengan kepergian Henry. Susan yang tidak siap ditinggal oleh Henry mengalami depresi, bahkan Peter pun kurang mendapatkan perhatian dari Susan. Tak ada lagi dongeng sebelum tidur, bahkan dalam bekerja pun dirinya tidak fokus. Akhirnya bos Susan memintanya agar beristirahat terlebih dahulu. Selain itu, bos Susan juga menerima surat dari Henry yang menyatakan jika Susan harus cuti dulu untuk memperbaiki kondisinya. Di situ juga sudah tertulis jika Susan sudah ada tabungan yang cukup, bahkan jika dia tidak bekerja sekalipun, termasuk telah membelikannya sebuah mobil.
Ternyata Henry telah menyiapkan semuanya sebelum dia meninggal. Susan, can your boy sent us from the hospital. Says in there that you can afford to take a break. Setelah itu saat Peter sedang di kamar, dia melihat buku catatan merah milik Henry. Kemudian dia teringat dengan pesan Henry untuk menyerahkan buku itu pada ibunya. Susan tampak kaget melihat isi buku tersebut. Ternyata isinya adalah usaha Henry selama ini untuk menolong Christina. Termasuk di dalamnya berisi perencanaan pembunuhan terhadap Glenn. Tak hanya buku, Henry juga telah menyiapkan rekaman arahan bagaimana langkah-langkah untuk membunuh Glenn. Awalnya Susan tak percaya dengan hal tersebut. Namun dia baru percaya saat suatu malam dia melihat sendiri apa yang dilakukan Glenn kepada Christina. Pagi harinya Susan berencana melaporkan hal tersebut kepada polisi, tapi dia mengurungkan niatnya, mengingat Glenn adalah komisaris polisi di kota itu. Maka dari itu Susan memutuskan untuk mengikuti strategi yang ditulis oleh Henry dalam buku merahnya itu. Mulai dari mengambil uang di ATM, membeli senjata, hingga mempersiapkan waktu eksekusi. Look, Chief, all due respect, I got a plane to catch. Push on the trigger. Agar mendapatkan alibi, Susan akan melaksanakan eksekusi tersebut pada malam ini. Off on the talent show night, if I'm... Okay. Setelah mengantarkan Peter dan Christina ke acara tersebut, Susan pun akan melancarkan aksinya. Namun ketika dia hendak menembak Glenn, tiba-tiba foto-foto masa kecil Henry terbuka, sehingga Susan teringat, walaupun pikiran Henry yang telah dewasa, tapi dia tetap anak-anak. Line your body up with the rifle to reduce recoil. You're just a child. Susan pun mencoba menghadapi Glenn dan menyampaikan semua yang dia tahu tentang Glenn. Mendengar hal itu, bukannya takut malah dia balik mengancam Susan jika dia akan ditangkap oleh polisi atas tuduhan palsu, karena semua orang pasti akan lebih percaya dengan Glenn. Di tempat pertunjukan bakat, kepala sekolah yang melihat bakat Christina merasa tergerak hatinya untuk melaporkan kasus KDRT yang menimpa Christina ke pihak berwajib. Sementara itu, sesuai arahan dari Henry dalam bukunya, Susan kemudian membuang senjata yang akan digunakannya dari atas jembatan. Lalu dia bergegas menuju ke acara pertunjukan bakat sekolah, tepat saat Peter sedang tampil membuat salju buatan. I'm going to make my brother reappear. Sedangkan Glenn mencoba menghubungi rekannya agar bisa membantunya. Tapi karena kasus itu sudah melebar, maka rekannya tidak bersedia membantu. Karena malu, Glenn memutuskan untuk bunuh diri. Setelah Peter tampil, Susan dikagetkan dengan banyak polisi yang datang ke sekolah. Pada awalnya Susan sangat-sangat takut. Tapi kepala sekolah mengatakan jika Tuan Glenn Cycleman meninggal bunuh diri pada malam itu. Susan pun kaget mendengar hal tersebut. What happened? Glenn Cycleman took his life tonight. Sweetie. Beberapa hari kemudian Susan mengurus hak asuh Christina yang kini telah tak punya orang tua lagi. Christina pun kini resmi telah menjadi anak Susan. Setelah semuanya selesai, Susan kemudian membakar buku catatan merah milik Henry dan juga rekamannya, dan film pun selesai.
Nah, begitulah guys alur cerita film The Book of Henry. Gimana menurut kalian tentang film ini guys? Langsung aja kalian komen di bawah. Kalau kalian suka sama video ini, gue minta tolong banget buat kalian itu untuk like dulu video ini, subscribe channel gue, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Biar kalian semua itu nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel gue ini selanjutnya. Oke, sekian dulu. Gue Rizky Aulia dan sampai jumpa di kivi-kivi lainnya. Bye-bye.